menyediakan tempat bagi kami orang yang percaya kepada. Kami percaya Tuhan bahwa tempat kami Tuhan sudah siapkan. Kami mau memiliki tempat yang indah Tuhan. Kami mau memiliki tempat yang megah itu Tuhan, bersama dengan Engkau di surga Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Nama Tuhan yang kami agungkan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada Tuhan selain daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Datanglah Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami memberikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Karena kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami punya Bapa yang mencintai kami lebih dari hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mengatakan datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, rapi kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa. Berikan damai sukacita kepada kami semua Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kelepasan, kemenangan, keselamatan terjadi di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersorak-sorai itu Tuhan kita Yesus Kristus. Masih tetap berdiri jemaat Tuhan semua. Kita mau katakan ku terima. Kita mau menerima sukacita daripada Tuhan, karena Tuhan kita sudah menyediakan tempat bagi kita.
bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita semuanya. Haleluya. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Baik, kalau tidak ada, kita akan membacakan pengakuan iman GBI kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal, Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga adalah juru selamat,
Setiap orang yang setia sampai akhir menerima mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan kami memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Kenaikan-Mu ke surga menjadi kekuatan di dalam iman kekristenan kami Tuhan, bahwa Engkau saat ini berada di dalam kerajaan surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi ini keputusan kami Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kami mengikuti Yesus ada di tempat ini, semua karena anugerah dan panggilan ilahi yang hadir dalam kehidupan kami. Engkau sedang memberkati kami, Engkau sedang merawat kami, Engkau sedang mengurapi kami Tuhan. Kami boleh menerima hadirat ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat Roh Kudus Tuhan yang melawat kami Tuhan, buat hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat ilahi hadir di tempat ini. Kau memberkati jemaat Tuhan, memberkati kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap pribadi. Engkau kuasai ruangan ini, ruangan tempat ini. Bahkan Kau menguasai ruang hati kami Tuhan. Ketika kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan dan menjadi seluruh di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap mengikuti Yesus yang menjadi keputusan kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nyatakan panggilan ilahi dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi seorang murid yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Hal ini adalah menjadi bukti kekristenan bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup, dan Tuhan kita ada di dalam kerajaan surga karena Dia berada di dalam kerajaan surga. Dan pada saat ini, sekali lagi, kekuatan iman kekristenan juga ada di dalam bukti sejarah dunia, sejarah Alkitab, ya, di mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu, hampir 2000 tahun yang lalu, ada peristiwa bahwa Tuhan kita terangkat ke surga. Tuhan kita terangkat ke surga setelah melalui berbagai macam proses, mulai dari proses kelahirannya ketika Dia datang ke dunia, dan proses kematiannya di kayu salib ketika Dia menebus dosa umat manusia, dan proses kebangkitannya ketika Dia mengalahkan maut, iblis dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Dan setelah kebangkitannya selama 40 hari, Dia menyatakan diri lebih dari 500 pasang mata, lebih dari 500 pasang mata kepada saudara-saudaranya yang ada, kepada orang-orang di sekitarnya. Artinya ada saksi hidup bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ada saksi hidup bahwa Yesus telah bangkit dari kematian setelah Dia mengalami kematian 3 hari setelah Dia disalib di Golgota. Dan pada saat ini, sejauh mana di dalam keimanan kita, keimanan kekristenan kita enggak jadi orang yang minder. Oh, Tuhan orang Kristen Tuhannya disalib. Oh, Tuhan yang orang Kristen katanya naik ke surga. Bukan katanya, tetapi hal ini benar-benar terjadi. Karena apa? Kebangkitan Tuhan Yesus hanya disaksikan oleh lebih dari 500 pasang mata. Ya, lebih dari 500 pasang mata. Tuhan Yesus telah menyatakan diri setelah Dia bangkit, ya. Dan setelah Dia menyatakan diri dan bangkit, ada kebangunan rohani di dalam kehidupan para muridnya.
segala ketakutan sirna, segala kekhawatiran hilang. Ya, selama 40 hari dia menyatakan diri dan bersama-sama dengan para muridnya. Pada akhirnya dia berjalan ke luar kota, ya, sampai ke Betania. Dan di sana terjadilah peristiwa yang hari ini kita peringati. Yang hari ini kita peringati yaitu apa? Kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau tahun yang lalu nomenklatur di kalender masih dikatakan kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi kalau kita lihat kalender saat ini, hari ini, tahun 2025 ini, ditulis kenaikan Yesus Kristus. Artinya ada pengakuan iman bahwa Yesus telah naik di dalam kerajaan surga yang mulia. Coba saudara periksa kalender saudara di rumah. Kenaikan Yesus Kristus. Yesus itu artinya yang menyelamatkan. Ya, Kristus yang diurapi. Ya. Jadi yang diurapi itu yang telah menyelamatkan kehidupan dunia, dan Dia yang telah naik di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu kita baca kebenaran firman Tuhan yang menjadi bukti sejarah, yang menjadi kekuatan kita di dalam penginjilan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 6, coba kita buka mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena apa? Israel saat itu di bawah penjajahan, di bawah kuasa dari Romawi. Ya, Tuhan, kapan Israel itu bebas? Ya, terus jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus ayat ke-8, nah ini dia yang menjadi highlight kita. Yang menjadi highlight kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima. Ya, ada suaranya. Tetapi kamu akan menerima. Kurang. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi apa? Menjadi apa? Ya, tadi ada kuasa dan saksi. Ya, menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Terus ayat ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, apa dikatakan? Terangkatlah ia. Terangkatlah ia. Bukan saja terangkat, tetapi disaksikan oleh mereka. Jadi ada saksi, bukan katanya Tuhan Yesus naik ke surga, bukan. Tapi ada saksi bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ada awan yang menutupnya, artinya naik ke atas karena ada awan yang menutupnya. Ya. Dan lanjut ayat 10. Ketika mereka sedang mengangkat ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya dia akan datang kembali menjemput umatnya untuk kita boleh menikmati kerajaan surga. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini tema firman Tuhan pada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya beri tema Yesus memanggil. Yesus memanggil. Memanggil siapa? Tentunya memanggil kita semua. Memanggil umat seluruh dunia untuk percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan dan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus ada tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Karena hidup di dunia ini sementara, tetapi ada kehidupan
balik kematian, di mana kita boleh menikmati bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah terangkat di dalam kerajaan surga untuk menyediakan tempat bagi saudara. Dan puji Tuhan, hari ini puji-pujian kita diberkati. Kita diberkati melalui puji-pujian. Tadi dikatakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Tadi kita mengatakan apa? Coba kisah yang 1 ayat 8 tadi. Kisah 1 ayat 8. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tadi kita puji-pujian apa? Ku diberi kuasa. Ya, kita diberikan kuasa. Artinya di dalam kehidupan kita, Yesus sedang memanggil kita semua, sedang memanggil saudara dan saya untuk menerima kuasa ilahi tersebut. Yesus memanggil kita semua untuk menerima kuasa. Siapa yang dipanggil? Kembali lagi dikatakan di situ, kamu akan menjadi saksiku. Dipanggil untuk menjadi saksi. Siapa yang dipanggil? Kita semua. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini disebut ada 3 lokasi: Yerusalem, Yudea, Samaria. Mengandung pengertian apa? Ya, Yerusalem, ya, melambangkan keluarga kita. Yerusalem melambangkan keluarga kita. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus bagi keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga kita yang kita kasihi. Kemudian di seluruh Yudea. Yudea merupakan tempat yang lebih luas lagi. Tempat yang lebih luas lagi, ya, di daerah kita. Di daerah kita, kita harus keluar di daerah kita dulu. Kita harus keluar di daerah kita. Untuk apa? Kembali lagi untuk menjadi saksi. Karena apa? Tuhan Yesus sedang memanggil kita untuk menjadi saksi. Ya, Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi. Pertama kali dari di mana? Di keluarga kita. Seberapa jauh, seberapa banyak keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kita terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa ilahi yang mengalir, karena itu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang mengalir. Ya, kita dipanggil untuk menjadi saksi kepada siapa? Kepada orang di sekitar kita. Mungkin yang masih bahasanya sama, ya, bahasanya sama, ya, bahasanya sama. Bahasa sini bahasa kek tuh. Wah, saya rindu, saya berdoa ada hamba-hamba Tuhan suatu saat nanti berdoa, berkhotbah dalam bahasa kek. Wah, dalam bahasa kek, orang-orang kek dimenangkan. Kemudian nanti saya rindu juga ada orang-orang yang bahasa Melayu, orang Melayu dan bahasa Melayu yang berkhotbah menjadi saksi Kristus karena dia sudah menerima kuasa ilahi. Wah, itu melambangkan apa? Di seluruh Yudea dan Samaria. Ya, Samaria melambangkan apa? Orang yang di luar, jauh lagi, ya. Seperti saya dari Jakarta. Saya datang ke sini nggak kenal saudara, nggak tahu bahasa saudara, nggak tahu budaya saudara. Tapi saya mau menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya nggak bisa bahasa saudara ketika saudara datang. Ketika saya datang ke tempat ini, saudara ngomong apa, saya cuma aja. Saya taunya 9 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, saya taunya cuma Tapi saya mau menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, memberi pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Satu saat saya juga rindu orang-orang dari pesantren ini juga akan terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Bukan saja di Bangka ini, ya, bukan saja di Bangka ini, keluar Bangka, mungkin ke Australia. Kemanapun engkau pergi, Tuhan memberikan kuasa
di dalam kehidupan saudara untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu yang Tuhan amanahkan. Kita diberi kuasa untuk apa saat ini? Kita diberi kuasa untuk apa saat ini? Untuk melawan ketakutan kita. Untuk melawan ketakutan kita. Seberapa jemaat Tuhan yang di sini yang masih dilingkupi rasa takut, rasa khawatir, rasa kecut hati. Orang biasanya paling takut sama apa? Manusia biasanya paling takut sama apa? Mati, ya. Orang itu paling takut sama mati. Iya. Tapi Yesus telah bangkit mengalahkan kematian, dan Dia berjanji, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Ya, walaupun sudah mati. Artinya ketakutan kita sudah di-cover, sudah dilindungi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita percaya di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Siapa di sini yang takut mati? Siapa di sini yang kagak takut mati? Wah, nggak ada juga. Siapa di sini yang ngerti bahasa Indonesia? Nggak ada juga. Wah, berarti lain kali saya harus berkorban dalam bahasa kek, ya, berkorban dalam bahasa kek, ya. Kalau orang yang sudah tidak takut mati, artinya dia sudah siap menjadi saksi Kristus. Orang yang sudah tidak takut mati, dia sudah siap menjadi saksi Kristus. Memberitakan Injil, menjalankan amanat agung. Itulah orang yang terpanggil pada saat ini, pada kesempatan hari ini. Di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sedang memanggil saudara. Yesus sedang memanggil kita semua. Yesus sedang memanggil kita semua untuk menerima kuasa ilahi, untuk menjadi saksi Kristus. Yesus sedang memanggil. Sejauh mana respon panggilan ilahi di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, saatnya kita untuk menerima kuasa-kuasa yang dari Tuhan, yang menyertai sampai akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus berangkat ke surga, Tuhan Yesus juga berjanji, "Aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya." Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, Roh Kudus itu akan menyertai kamu. Roh Kudus itu akan menyertai kita. Saat ini ada Roh Kudus. Saat kita berdoa dimanapun ada Roh Kudus. Saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di perjalanan ada Roh Kudus. Kenapa kita harus takut? Saat kita ada di dalam tekanan, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Saat kita dalam sakit penyakit, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita menerima kesembuhan ilahi. Dan saat ini, sejauh mana jemaat Tuhan, kembali lagi menjadi pertanyaan, sejauh mana kita menerima kuasa ilahi itu di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, orang yang bisa, orang yang mampu mengusir rasa takut, rasa khawatir, rasa kecut, adalah orang yang siap terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Menerima panggilan Tuhan, menerima panggilan ilahi, itu merupakan satu anugerah yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Menerima panggilan ilahi merupakan satu anugerah yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika 10 tahun yang lalu saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan di tempat ini, saya percaya kalau saya menerima panggilan Tuhan, ada Tuhan yang menyertai saya. Ada Tuhan yang menyertai perjalanan pelayanan di tempat ini. Mungkin saya tidak kenal saudara-saudara di sana di Bangka ini. Mungkin saya nggak tahu latar belakang budayanya. Mungkin saya nggak tahu latar belakang bahasanya. Seperti Samaria. Samaria ini dari luar. Bahkan Samaria ini dimusuhin oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Dia punya kepercayaannya sendiri. Dia punya keyakinannya sendiri. Dia punya baik Allahnya sendiri.
Aku air hidup ini. Ya. Ada saatnya kamu akan menyembah Tuhan, bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini. Ketika Yesus menunjuk gunung ini, itu adalah gunung Gerizim, di mana orang-orang Samaria berdoa, ya, berdoa di sana, mempunyai bait Allahnya sendiri. Sebetulnya orang Samaria juga adalah orang bagian dari bangsa Israel yang telah hilang, bangsa Israel yang telah dihancurkan oleh bangsa Asyur, ya, kerajaan Israel Utara, dan pada akhirnya menjadi bangsa Samaria, dan mereka mempunyai bait Allahnya sendiri, karena orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Israel yang kerajaan Israel Utara itu telah menjauh daripada Tuhan. Mereka telah berkawin campur, ya, mereka telah berkawin campur, sehingga orang-orang Yahudi memusuhi orang-orang Samaria, orang-orang yang punya budaya-budaya di luar keyahudian mereka. Mereka memusuhi orang Samaria, tetapi Yesus mengatakan, jadi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria. Samaria artinya orang-orang yang mempunyai budaya-budaya yang berbeda, ya, budaya-budaya yang berbeda. Tuhan juga mengasihi. Bahkan apa? Dan sampai ke ujung bumi. Dan sampai ke ujung bumi adalah tugas saudara dan saya. Inilah adalah panggilan ilahi untuk menginjil. Inilah adalah panggilan ilahi untuk menginjil. Saya percaya orang yang berani, orang yang mampu terlepas dari rasa takut adalah orang-orang yang siap bersaksi. Ya, kita baca sekali lagi pasal 8 ayat 8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saatnya kita harus menjadi saksi. Melalui peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjadi saksi, memperkenalkan Kristus Yesus kepada orang-orang yang kita kasih, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita kasih di sekitar kita, bahkan di lintas budaya, lintas bahasa, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini kerinduan saya dan kerinduan kita semua. 10 tahun yang lalu, seringkali saya saksikan, saya berdoa di pantai. Saya berdoa di pantai. Waktu itu pertama kali saya datang ke tempat ini, sebelum Natal 2015. Jadi November saya meninjau tempat ini. Waktu itu saya belum resign dari pekerjaan saya. Saya minta izin berapa hari untuk meninjau tempat ini ke Bangka. Saya berdoa di pantai. Dan di dalam doa saya merasakan ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang akan Tuhan pakai. Dan itu yang menjadi visi-visi saya. Dan itu yang menjadi concern di dalam kehidupan saya, untuk membawa saudara menjadi saksi Kristus. Karena ada panggilan ilahi pada saat itu di dalam pribadi saya yang harus sampaikan kepada saya sampaikan juga kepada saudara. Dan pada saat ini melalui momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan cuma asal kita selamat. Asal kita selamat. Kalau di Jakarta tuh ada namanya bebek selamat, ya, bebek goreng selamat. Bukan cuma bebeknya aja yang selamat. Ya, tetapi kita semua, kita mau selamat. Kita mau selamat dari kematian. Kita mau selamat dari rasa takut. Kita mau membuang rasa takut kita. Kita membuang rasa takut kita. Orang yang bebas dari rasa takut adalah orang yang siap menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil. Thomas, ya. Thomas pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Thomas pernah menyangkal Yesus. Kalau aku tidak menunjukkan tanganku sendiri ke lubang tangan dan lambungnya, aku tidak percaya.
Tuhan Yesus bangkit. Karena apa? Rasa takut di dalam kehidupannya lebih besar. Petrus pernah takut ketika Tuhan Yesus menghadapi salib. Ditanya sama anak kecil, ditanya sama perempuan, ditanya sama orang-orang, apakah itu bagian dari kamu, teman kamu? Bukan. Pada akhirnya apa? Ayam berkokok 3 kali. Dia ingat kembali apa yang Tuhan Yesus katakan. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Dan ketika ayam berkokok 3 kali diingatkan oleh apa perkataan Yesus, dia menangis, dia menyesal. Dan ketika Yesus bangkit, Petrus menjadi sokong guru bagi pemberitaan Injil. Ya, bagi pemberitaan Injil. Bahkan ketika Petrus mati, ya, Petrus matinya disalib, saudara. Dia nggak mau disalib dengan cara yang sama seperti Yesus. Saya tidak layak dengan cara yang sama seperti Yesus. Saya mau salibnya ini dibalik, kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Karena Yesus lebih mulia daripada saya. Dalam pemberitaan Injil dia dihukum mati, dia tidak takut lagi, dan akhirnya dikabulkan. Makanya kalau saudara melihat ada salib yang terbalik, ya salib yang terbalik, itu lambang iman Petrus. Kalau ada ayam, nah di Belitung ada gereja ayam nih, ya betul. Di Belitung ada gereja ayam, itu gereja di mana memperingati Petrus, ya. Memperingati Petrus yang pernah menyangkal 3 kali, supaya orang Kristen jangan takut, jangan seperti Petrus yang telah menyangkal 3 kali. Tetapi Petrus pada akhirnya membuang segala rasa takut itu dalam pemberitaan Injil dalam hidupnya. Artinya orang yang siap mati, orang yang tidak takut mati adalah orang yang siap memberitakan Injil. Sekarang apa yang menjadi rasa takut di dalam kehidupan saudara? Apa yang menjadi bagian kekhawatiran saudara yang terbesar? Buang itu sebelum engkau memberitakan Injil. Ya, saya percaya melalui ibadah ini engkau akan mulai berbeda. Engkau akan meninggalkan rasa takut itu. Takut mati lah. Ada lagi takut hantu. Ada di sini takut hantu. Wah, ketika lewat kuburan dia nyanyi. Si manis jembatan Amro lewat, dia berkata apa? Udah bukan berkata Tuhan Yesus lagi, bukan berkata dalam nama Tuhan Yesus lagi. Oh buru-buru kabur leh. Itu nggak siap, itu namanya nggak siap memberitakan Injil, nggak siap memberitakan Injil, nggak siap menjadi saksi Kristus. Ya, orang yang siap menjadi saksi Kristus ketika si manis jembatan Amro lewat. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam nama Tuhan Yesus ini. Roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus pergi enggak engkau kuasa-kuasa kegelapan. Jadi roh Tuhan Yesus itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, buat apa kita takut? Buat apa kita khawatir? Ya, buat apa kita takut sama kuburan? Buat apa kita takut sama pohon beringin? Ya. Buat apa kita takut sama batu-batuan? Oh di batu situ ada penunggunya loh. Oh di batu situ ada penunggunya. Itu bukan saksi Kristus. Kalau saksi Kristus, di situ ada hadirat Allah, ada rahmat ilahi. Wah. Kemanapun kami kan pergi. Terus apa lagi? Dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat
1 Yohanes 4 ayat 4 itu harus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Kita ini anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, bukan anak-anak manusia biasa. Tetapi kita berasal dari Allah. Ada benih ilahi di dalam kehidupan kita karena kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Karena kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, jangan bilang umur ikan lele, kaburlah. Dalam nama Tuhan Yesus, roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Terus apa lagi yang menjadi ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan saudara? Anak-anak muda, apa yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kalian? Ya, kemarin saya baca berita di Jababeka itu di Cikarang, di dekat rumah kami ada job fair. Job fair itu apa? Lowongan pekerjaan dibuka secara massal di Presiden University. Di situ ada 25.000 orang nyerbu ke situ untuk apa? Mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Ada 25.000 orang datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Sementara lowongan pekerjaan ada berapa? Ada 2.000. Lowongan pekerjaannya cuma ada 2.000, yang datang 25.000 ke situ. Dan sampai terjadi kericuhan, kalau saudara lihat di media sosial ada itu di Jababeka. Artinya apa? Zaman sekarang masih makin sulit. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan Kristus, Yesus Kristus, Tuhan akan membuka jalan bagi hidupmu. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mencari kerajaan surga serta kebenarannya, ada kuasa di dalam hidupmu untuk kau diberkati, untuk engkau menerima berkat. Kita bukan golongan orang-orang yang minta sedekah. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang mengalir. Barusan sebelum ibadah ada jemaat kita yang WA sama saya, "Pi, tolong Pi, anak saya sakit. Anak saya sakit." Selalu anak saya ada apa-apa selalu WA, "Anak saya sakit." Sebelum ibadah saya katakan, saya WA saya nih, saya lihat WA saya ini. Nah, saya katakan kepada ibu ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kamu juga punya kuasa untuk menumpangi kepala anakmu. Menumpangi tangan buat kepala anakmu yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Kamu mesti punya keyakinan, punya iman. Karena di dalam kehidupan orang percaya, orang beriman punya kuasa. Bukan cuma pendeta, bukan cuma aktivis, atau orang-orang yang sekolah teologi, bukan. Tetapi kita yang percaya Kristus, kita yang siap menjadi saksi Kristus, punya kuasa. Ya, kuasa ilahi, kuasa dan kuat ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barusan waktu sebelum kita berdoa di sini, dan kita juga berdoa. Saat ini pekerjaan Tuhan sedang berkembang. Saat ini Tuhan sedang melawat besaran. Saya terlalu yakin saat ini Tuhan sedang melawat umatnya di besaran ini. Tapi ada kuasa-kuasa di luar sana yang tidak suka kerja Tuhan itu maju. Oleh sebab itu saya selalu ingatkan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan roh-roh dan mulut di udara yang mau mengganggu pekerjaan Tuhan, yang mau mengganggu, menghambat kerajaan Allah hadir di tempat ini. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara untuk kita terus berdoa, untuk kita mempunyai waktu doa khusus kepada Tuhan, untuk kita tetap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, Roh Kudus turun atas kamu. Dan ketika Roh Kudus turun di atas kehidupan kita, kita siap menjadi saksi Kristus. Apapun profesi kita harus siap menjadi saksi Kristus. Mungkin di sini ada nelayan,
ada pelajar, ada ibu rumah tangga, ada pengusaha dan lain sebagainya. Saya percaya dari satu nelayan, dari satu ibu rumah tangga, dari satu pelajar akan membawa nelayan dan pelajar dan ibu rumah tangga yang lain, bahkan pengusaha-pengusaha yang lain untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita siap menjadi saksi Kristus. Dan kita juga akan berdoa saat ini. Mulai dari kursi yang paling belakang sampai kursi yang paling depan. Hadirat Allah akan mengurapi engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan mengcover segala rasa takut kita menjadi kekuatan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari belakang, nggak ada yang takut lagi. Jalan kuburan malam-malam. Jalan di kuburan malam-malam bawa bawang sama cabai. Setan nggak takut sama bawang sama cabai. Ya. Setan nggak takut bawa bawang sama cabai. Setan hanya takut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya percaya roh ketakutan engkau hilang. Tuhan menggantikan roh ilahi, kuasa ilahi. Ya. Enggak takut lagi sama yang namanya pohon beringin. Mulai dari kursi paling belakang, dari Ibu Atta, dari Ibu Atta, dalam nama Tuhan Yesus akan punya roh keberanian. Haleluya. Sampai Yuni juga, luar biasa, akan menjadi saksi Kristus. Enggak takut lagi dia. Enggak takut lagi. Di sini anak-anak muda ada takut ke kamar mandi sendiri? Enggak ada. Kita berasal dari Allah. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya, kita harus menjadi saksi Kristus. Ya, ketika kita menjadi saksi Kristus, saat ini banyak pengkhotbah yang pintar dalam mengurai segala macam teologi, tapi sedikit yang menghidupi kebenaran firman itu dalam kehidupannya, membawa jiwa-jiwa percaya benar-benar sungguh pada Tuhan, membawa jiwa-jiwa menjadi saksi Kristus. Dan itu merupakan satu tanda-tanda akhir zaman. Dan saya percaya di tempat ini, di jemaat GBI Pesarian ini akan muncul anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi. Amin. Saudara yang dimuliai Tuhan, saudara yang dimuliai Tuhan. Amin. Amin itu cuma mami doang. Iya. Mami dulu juga nggak mau dia jadi pendeta. Bahkan dia melarang papi. Awas kamu jangan ikut papi jadi pendeta, jadi gembala. Yang capek. Pada akhirnya tahun lalu, mami kita habis jadi PDP, pendeta Pratama. Istilahnya udah bagus. Kalau dulu istilahnya PDP itu namanya pendeta pembantu. Ya pembantu. Enggak begitu. Tapi istilahnya pendeta Pratama. Jadi di jenjang kejabatan GBI ada PDP, PDM dan PDT. Ya, PDP pendeta Pratama, PDM pendeta menengah dan pendeta. Ya. Dan kita percaya satu saat kerjaan Tuhan di tempat ini juga akan terus berlanjut. Satu saat kerjaan Tuhan di tempat ini akan terus berlanjut. Mungkin saya sudah ada di surga. Pekerjaan Tuhan juga ini terus berlanjut. Ada siapa? Ada saudara yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Ada anak-anak muda yang Tuhan pakai. Ada anak-anak muda yang Tuhan pakai untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan. Bahkan apa? Sampai ke ujung bumi. Bukan saja di Pesarian. Kita juga akan keluar. Anak-anak Pesarian akan Tuhan pakai sampai kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berdiri. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saya udah musik. Datanglah
yang hampir memasuki 10 tahun nanti Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami sudah melihat penuaian terjadi di tempat ini. Karena kuasa ilahi, karena panggilan Yesus melalui kesaksian hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena panggilan Yesus. Yesus memanggil saudara untuk menjadi saksi. Yesus memanggil saudara untuk menjadi berkat, membawa jiwa diselamatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang telah memelihara sampai saat ini. Mengikut Yesus adalah keputusan kami, dan kami tidak akan ingkar sampai akhir nanti. Sampai Tuhan memanggil kami Tuhan, Engkau memberikan kami roh keberanian untuk menyatakan Kristus Yesus adalah Tuhan dan Mesias dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di atas mimbar ini, hamba-Mu berdoa buat seorang bayi, Queen di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberikan kesembuhan yang heran, nama Tuhan dipermuliakan. Kesembuhan ini akan menjadi kesaksian bagi keluarga besarnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa Tuhan buat orang tua dari Bapak Akhir yang pada saat ini sedang berobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat ilahi, urapan ilahi hadir. Hanya nama Yesus yang memberikan kesembuhan, hanya nama Yesus yang memberikan kekuatan. Nyatakan iman yang benar di dalam nama Tuhan Yesus dalam kehidupan orang tua dari Bapak Akhir ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di atas mimbar ini hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat seorang ibu Haji Alan yang mempunyai kerinduan beribadah luar biasa. Tapi hari ini tadi Tuhan masih terbaring lemah di rumahnya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dapatkan kemuliaan ilahi di dalam kehidupannya Tuhan. Kesembuhannya juga akan menjadi kesaksian yang heran. Imannya juga akan menjadi kesaksian yang heran. Ibu ini mempunyai kerinduan yang besar untuk beribadah kepada Tuhan. Beberapa kali dia menghitung, "Papi, saya sudah 2 minggu loh ke gereja." Ibu ini sudah mempunyai kerinduan yang luar biasa. Anak ini juga anakku Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat kami berdoa di tempat ini, kuasa-Mu bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini terganggu dalam sakit penyakit, buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan sudah menerima kesembuhan ilahi, kami bersyukur Kau memberikan juga kekuatan, kesempurnaan di dalam kesehatan mereka. Kami berperang bukan melawan daging Tuhan, tetapi biarlah melalui kehidupan mereka, hidup mereka menjadi kesaksian. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan di GBI Besaran ini Tuhan. Jadikan mereka menjadi alam, menjadi kesaksian yang hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya setiap orang menjadi kesaksian, hidupnya diberkati. Setiap orang yang mau melangkah menjadi kesaksian, hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati pelayanan kami Tuhan di pesantren ini. Melalui sekolah sehati, kami juga mau menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Diberkatilah para kerja di sekolah sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, Kau memberkati jiwa-jiwa yang kami pegang di dalam nama Tuhan Yesus di sekolah sehati ini, untuk mereka percaya, mempunyai iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan
yang sudah mundur, mereka yang sudah mundur dari firman Tuhan, dari ibadah, dari doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Yesus sedang memanggil. Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan mereka satu persatu. Mereka yang telah mundur, mereka yang telah jauh dari ibadah mereka kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini ada kuasa. Yesus sedang memanggil. Dan pada akhirnya kami sudah mengakhiri ibadah ini, Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus, yang sengaja melangkahkan kaki ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada akhirnya jemaat yang kasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita percaya Roh Kudus tetap melengkapi kehidupan saudara. Dan pada akhirnya terimalah